Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibul burhan. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat dan salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian adalah seseorang yang mau mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkannya kembali kepada orang lain. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang mulia ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah dan juga sambil kita menunggu datangnya pelaksanaan sholat isya berjamaah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian tafsir kita dengan kitab Tafsir Al-Quranil Azim karya Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala anhu. Dan insyaallah pada kesempatan subuh atau malam kali ini kita kembali akan melanjutkan bacaan kita dengan tafsir surat Al-Baqarah ayat 168, di mana pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, makanlah apa saja yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kalian di muka bumi ini, dari berbagai jenis makanan dan minuman yang halal secara hukum dan baik secara fungsi. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkahnya syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena sesungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah pada kesempatan malam ini kita diberikan beberapa contoh oleh Imam Ibnu Katsir, contoh mengenai orang-orang yang mengikuti langkah-langkahnya syaitan dari berbagai riwayat, baik dari hadis Rasulullah SAW maupun asar dari para sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Dikisahkan kepada kita dari Imam Asy-Sya'bi, salah seorang kitabut tabi'in, ulama tabi'in besar. Kata beliau di dalam sebuah riwayat yang dikutipkan kepada kita oleh Imam Ibnu Katsir,
nadara rajulun an yanhara ibnahu fa'aftahu masrukun bidhibhin kibshin. Ini riwayat mungkin juga sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Dulu di masa hidupnya Imam Syafi'i ada seseorang yang bernazar untuk menyembelih salah satu putranya. Maka hal tersebut ditanyakan kepada Imam Masruq. Imam Masruq yang ditanyai mengenai perkara itu, kemudian beliau berfatwa, fa'aftahu Masruqun bidhibhin kabshin. Ya, beliau memberikan fatwa untuk mengganti nazarnya yang pernah ingin menyembelih salah seorang putranya dengan seekor kibas. Ya, ulama Imam Masruq atau ulama tabi'in yang bernama Imam Masruq berfatwa seperti itu dengan mendalilkannya kepada peristiwa yang menimpa di dalam mimpinya Ibrahim alaihissalam. Inni ara fil manami anni azbahuka fantur madza tara. Wahai putraku, semalam saya bermimpi melihat diriku menyembelih dirimu. Bagaimana pendapat kamu terhadap mimpiku itu? Maka Nabiullah Ismail yang saat itu masih sangat kecil menjawab, ya abatif al-ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Lakukan wahai bapakku apa yang diperintahkan oleh Allah kepada dirimu, insyaallah engkau akan mendapati diriku termasuk orang-orang yang sabar. Maka kemudian dipenuhilah mimpi itu oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Pada saat Ibrahim sudah bersiap-siap dengan membaringkan putranya Ismail untuk segera menyembelih dirinya, wa nadainahu ayya Ibrahim. Kami kemudian panggil, ya Ibrahim, qad saddaqta ru'ya. Kamu sudah membenarkan mimpimu itu. Wa inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Betul-betul ini adalah ujian yang berat bagi seorang Ibrahim. Wa fadainahu bidzibhin adzim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengganti Ismail yang akan dikurbankan oleh bapaknya dengan hewan sembelihan yang besar. Maka Imam Masruq kemudian berfatwa untuk minta diganti rencana seorang laki-laki yang ingin menyembelih putranya itu dengan menyembelih seekor hewan kibas. Wa qala hadza min khudwati syaitan. Kemudian Imam Masruq berkata, ini termasuk ciri-ciri dari orang yang mengikuti langkah-langkahnya syaitan. Apa salah satu cirinya? Dia bernazar yang dengan nazarnya itu ingin mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Kembali Bapak Ibu kita kutipkan riwayat dari hadis Rasulullah SAW yang melarang kita untuk bernazar dalam hal berbuat maksiat kepada Allah. Man nadara ayyuti'ahu Allahu falyuti'hu. Barang siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, maka tepati, patuhilah nazarnya itu. Tetapi sebaliknya, wa man nadara ayyusiyahu Allahu fala yusi. Barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah dia melakukan perbuatan maksiat itu. Sebagai gantinya, dia diwajibkan untuk membayar kafarat nazar. Kafarat nazar di dalam ilmu fikih sama dengan kafaratul yamin, kafarat sumpah. Jadi denda karena melanggar sumpah sama dengan denda dengan melanggar nazar, Bapak Ibu. Apa itu kafaratnya? Diungkapkan oleh Allah dalam surat Al-Maidah, la yu'akhidukumullahu bil-lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman.
Allah Subhanahu wa taala tidak mengambil kira terhadap sumpah yang kalian ucapkan dalam bentuk sebenda gurau. Karena dalam tradisi orang Arab itu dalam pembicaraan sehari-hari mereka senang mengucapkan sumpah, wallahi, demi Allah, besok saya akan kerjakan apa yang saya janjikan. Itu tidak dianggap sama Allah. Tetapi kata Allah kemudian, walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aiman, yang Allah Subhanahu wa taala ambil kira itu sumpah yang kalian ucapkan dengan sebenar-benarnya sumpah. Maka kalau kita langgar sumpah itu atau nazar itu, kata Allah kemudian, fakaffaratuhu it'amu asyarati masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Memberi makan kafaratnya 10 orang fakir miskin, min awsati ma tut'imuna ahlikum, dengan makanan standar yang mengenyangkan bagi penduduk setempat. Satu bungkus nasi standarnya di kita sekarang 20-an ribu. Berarti kalau 10 orang lebih kurang 200.000 rupiah kita berikan makan kepada 10 orang fakir miskin. Au kiswatuhum, atau memberi pakaian kepada 10 orang fakir miskin. Au tahriru raqabah, atau membebaskan hamba saya. Tidak ada lagi sekarang hamba saya. Nah, baru kemudian kata Allah, faman lam yajid, kalau tidak sanggup membebaskan hamba saya, memberikan pakaian kepada 10 orang fakir miskin, atau memberikan makan kepada 10 orang fakir miskin, baru fasyamu salasati ayyam, puasalah kalian selama 3 hari. Zalika kafaratu aymanikum idza halaftum, itulah caranya kalian membayar kafarat terhadap sumpah maupun nazar yang kalian ingkari, yang kalian tidak tepati. Maka bapak-bapak yang pernah bernazar atau pernah bersumpah, termasuk sumpah jabatan sebagai abdi negara, yang belum bayar kafarat segera Pak. Karena pasti bapak-bapak itu pada saat sumpah jabatan nggak sama-sama kali seperti yang disumpah. Saat disumpah kan kita disuruh ucap mementingkan kepentingan negara dan bangsa di atas segala-galanya dibandingkan kepentingan pribadi dan keluarga. Anak di rumah sakit, kerjaan kita tinggalkan. Ada rapat di kantor, anak di rumah sakit, mana ada kita hadir rapat. Itu sudah melanggar sumpah. Ya. Ada anak yang nilainya lebih bagus dari anak saudara kita, kita akali supaya yang lewat anak saudara kita, anak orang gak kita lewatkan. Melanggar sumpah. Pasti saya yakin bapak-bapak pernah seperti itu. Saya aja kerjakan seperti itu, apalagi bapak-bapak. Bayar Pak kafarat sumpah. Setelah selesai dari jabatan, segera bayar kafarat sumpahnya. Agak berat, 10 orang fakir miskin cuma kita beri makan 200.000, daripada nanggung dosanya lebih berat kerak di hari kiamat. Lebih bagus bayar kafarat sumpah. Moga-moga dengan itu Allah mau meringankan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Moga-moga lagi kalau Allah menghapuskan total dosa yang pernah kita lakukan seperti itu dulu saat kita berada di jabatan tertentu. Nah, itu termasuk contoh-contoh dari manusia yang mengikuti khutuwati syaitan yang diberikan kepada kita oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya. Nah, selanjutnya dikutipkan juga oleh Imam Ibnu Katsir kepada kita riwayat yang kedua, wa qala Abu Duha an Imam bin Masruq. Nah, kembali riwayatnya dari Imam Masruq, kibarut tabi'in, ya, pemukanya tabi'in. Beliau menuturkan kepada kita, ata Abdullah bin Mas'ud bidir'in wa mil'in. Suatu hari sahabat Nabi Ahlul Qura, sahabat Nabi
yang terkenal dengan kefasihan dia dan kealiman dia di dalam penguasaan Al-Quran, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, diberi kepada beliau bidir'in wa milhin, satu wadah yang berisi susu unta, wa milhin, dan garam. Ada garam, ada susu unta, dan ada beberapa lembar roti, ya. Faja'ala yaqul, maka beliau terima pemberian itu, beliau pun makan rotinya, garamnya, dan meminum susu unta tadi. Fa'tazala rajulun minal qaumi, dan beliau juga mengajak makan dan minum orang-orang yang ada di sekitarnya. Ada orang kasih makanan ke beliau, beliau tidak makan sendiri. Beliau ajak orang-orang yang ada di sekitar beliau pada saat itu di Masjid Nabawi. Tiba-tiba Bapak Ibu ada satu orang yang saat itu posisi duduknya dekat dengan sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud. Orang lain pada merapat ke beliau untuk makan bersama. Ini orang justru fa'tazala rajulun minal qaumi, bahkan menghindar, menjauh dari majlis makannya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka itu membuat penasaran sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau pun kemudian bertanya, faqala ibnu Mas'udin, nawalu sahibakum, ajak teman kalian yang pergi tadi untuk gabung makan bersama dengan kita. Faqala, maka laki-laki itu pun kemudian menjawab, la uriduhu, saya tidak mau makan bersama dengan kalian. Makin heran, makin penasaran sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud, sehingga beliau langsung bertanya, faqala as-shaimun anta, apakah kamu tidak mau makan bersama kami karena sedang berpuasa? Sepertinya ini makan pagi atau makan siang, bukan makan malam, ya. Maka sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud bertanya, as-shaimun anta, apakah kamu sedang berpuasa? Ini juga ada Bapak Ibu kita, kalau diajak makan dan minum tidak dalam keadaan berpuasa, baiknya kita penuhi itu ajakan makan dan minum, meskipun sebelumnya kita sudah makan dan minum, hanya sekedar makan. Ya, kalau kata tradisinya ulama, da'ul ulama iwassalihin, untuk mengambil keberkahan dari majelis makan bersama. Ingat sabda Rasulullah, makanan yang paling banyak berkahnya itu makanan yang dimakan rame-rame, Bapak Ibu, ya, bukan makanan yang dimakan sendiri. Kata Rasulullah di dalam hadis sahih, al-barakatu fil jamaah, keberkahan itu selalu adanya di dalam jamaah. Maka Rasulullah kalau makan itu rame-rame, tidak pernah sendiri-sendiri, ngajak orang rame-rame. Maka dicontohkan dalam jamaah tabligh itu makan rame-rame satu talam, gitu ya. Makan itu memang sunnahnya rame-rame. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau diajak tapi kita kenyang, makanlah 1-2 suap, minumlah 1-2 teguk. Selain untuk menghormati orang yang ngajak atau orang yang mengundang kita makan, juga untuk mendapatkan keberkahan dari makan secara berjamaah itu, ya. Maka Abdullah bin Mas'ud agak sedikit heran, ini orang aneh, agak aneh ini orang-orang lain, gak diajak pun ikut. Jadi dia dekat malah menjauh. Maka beliau bertanya, as-shaimun anta, apakah engkau sedang berpuasa? Ya, qala la, maka orang itu pun menjawab, tidak, saya tidak sedang berpuasa. Qala fama sya'nuka, terus apa yang menjadi alasanmu tidak mau gabung makan bersama dengan kami? Tanya sama sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud. Maka beliau menjawab, haramtu an akilu dir'an abada, saya sudah mengharamkan untuk diriku sendiri untuk mengkonsumsi dan meminum air susu onta selama-lamanya. Dir'an itu air susu onta, ya. Jadi dia mengharamkan itu untuk dirinya sendiri selama-lamanya. Entah di sini tidak dicerita ya apa latar belakang orang ini mengharamkan pada
pada dirinya apa yang sudah dihalalkan sama Allah Subhanahu wa taala. Karena ada kritikan serius itu di dalam Al-Qur'an, Bapak Ibu, orang yang mengharapkan apa yang sudah dihalalkan sama Allah. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizq. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Muhammad tanya kepada umatmu, siapa di antara mereka yang telah mengharamkan apa-apa saja yang telah Allah Subhanahu wa taala halalkan untuk mereka di dunia ini. Maka Bapak Ibu hati-hati, jangan mudah kita terpancing gara-gara semangat beragama mengharamkan apa saja yang sudah dihalalkan sama Allah. Ya, beli baju bagus itu boleh-boleh aja Bapak Ibu, Allah izinkan itu. Cuma niatnya yang benar, bukan untuk pamer, ya, untuk nyaman dalam berpakaian, diizinkan sama Allah. Beli kendaraan bagus juga diizinkan sama Allah, asal niatnya betul, bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk menunjukkan sikap hedon, untuk lebih nyaman pergi ke sana pergi kemari, boleh itu. Yang tidak ada larangan di dalam syariat. Kita mendapati atau memiliki barang ini barang itu semuanya dihalalkan sama Allah, termasuk juga dalam perkara memilah dan memilih makanan. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mengharamkan apa saja yang sudah Allah Subhanahu wa taala halalkan, ya. Maka sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pada saat mendengar itu beliau menjawab, "Hadza min khutuwati syaitan." Ini termasuk langkah-langkahnya syaitan. Orang yang mengharamkan apa saja yang dihalalkan sama Allah. Di sini kita tidak tahu ya kenapa, apa yang menjadi latar belakang dia mengharamkan minum susu. Tetapi Bapak Ibu para ulama, ini fikihnya, hukum syariatnya. Yang tidak boleh kalau kita nazar itu untuk kita tepati, kalau nazarnya kita itu berurusan dengan perkara-perkara yang diharamkan sama Allah, itu tidak boleh kita tepati. Bernazar untuk tidak sholat misalnya, tak boleh itu, batal dengan sendirinya, dan orang yang bernazar wajib bayar kafarah. Seperti yang saya sering cerita Bapak Ibu, jamaah haji tahun 2022, ada ibu-ibu satu orang, karena 2020-2021 tidak ada haji sebab COVID. Ibu ini sudah dapat panggilan sejak 2020 tapi gagal berangkat gara-gara COVID. Tahun 2021 beliau kena COVID, sampai hampir meninggal dunia, masuk piniri. Dalam keadaan sakit parah seperti itu, bahkan menurut beliau sudah pasrah, sepertinya beliau sudah mati di rumah sakit. Nah, di situ beliau mengucapkan nazar, "Ya Allah, kalau Engkau memudahkan saya, memberikan saya kehidupan, membuat saya sehat kembali, maka saya kalau nanti naik haji, mudah langkah ke tanah suci, saya akan cukur habis rambut saya ini." Padahal ibu-ibu perempuan, hukumnya menggunduli kepala bagi perempuan itu haram. Bagi laki-laki Bapak Ibu, kalau tidak ada sebab makruh gundul kepala itu, kecuali ada sebab seperti ta'alul yang memang sunnahnya mengunduli kepala, mencukuri. Rahimahullahul muhalakin, Allah merahmati orang yang mencukur habis rambutnya, kata Rasulullah di dalam hadis. Tapi kalau nggak ada sebab, bagi laki-laki hukum mencukur habis rambut itu makruh, bagi perempuan haram. Nah, maka ibu itu pada saat di Aqabah, pada saat di Mina setelah letak jumrah Aqabah, tahallul yang pertama dia ingin mencukur habis rambutnya, kita cegah, tidak boleh ibu haram ini. Pak Ustaz, saya sudah nazar, batal sendirinya nazarnya itu. Kenapa? Karena melanggar hal-hal yang telah Allah Subhanahu wa taala haramkan. Terus bagaimana? Ya sudah, bayar kafarat nazar, terimakan 10 orang fakir miskin, ya.
Itu sepakat para ulama. Kalau nazar berkaitan dengan perkara yang diharamkan sama Allah, tidak boleh ditepati, batal dengan sendirinya nazar kita itu. Bagaimana halnya kalau tidak berkaitan dengan yang diharamkan sama Allah, tetapi berkaitan dengan perkara-perkara mubah? Makan dan minum itu kan mubah. Misalnya saya bernazar, kalau saya sembuh, saya akan mengharamkan makanan yang paling saya sukai untuk diri saya. Gimana itu? Jumhur ulama membolehkan sebenarnya, berdalil kepada Nabiullah Yaqub alaihissalam. Bapak Ibu bisa buka awal daripada juz 4. Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang salah satu nabinya, yaitu Nabiullah Yaqub alaihissalam. Beliau pernah menderita sakit parah, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun tidak sembuh-sembuh Nabiullah Yaqub. Nama lain Yakub itu kan Israel, Bapak Ibu ya. Allah sering juga menyebut Yakub itu dengan nama Israel. Isra artinya Abdul, Il itu Allah. Nama lain daripada Nabiullah Yakub Abdullah. Dalam bahasa Ibrani Abdullah itu namanya Israel ya. Maka Nabi Israel atau Nabiullah Yakub suatu hari bernazar kepada Allah, ya Allah, seandainya Engkau menyembuhkan penyakit yang aku derita lama ini, maka aku akan mengharamkan makanan dan minuman yang paling aku sukai. Ternyata Nabiullah Yaqub alaihissalam itu gemar sekali mengkonsumsi daging dan susu unta. Makanan favoritnya daging unta bakar, minuman favoritnya susu unta. Maka Allah Subhanahu wa taala setujui nazarnya Nabiullah Yaqub alaihissalam. Diceritakan ulang kepada kita dalam surat Ali Imran, kullu ta'ami kana hillan li bani Israil illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzala at-Taurat qul fa'tu bit-Taurati fatluha in kuntum shadiqin. Kullu ta'am, setiap makanan, karena illa li bani Israil, awal mulanya halal kepada Bani Israil, illa kecuali ma harrama Israilu ala nafsi, apa saja yang telah diharamkan Israil, yaitu Nabiullah Yaqub alaihissalam, kepada dirinya sendiri. Apa makanan yang diharamkan oleh Nabiullah Yaqub kepada diri dan anak keturunannya? Yaitu mengkonsumsi daging dan susu unta. Kenapa? Dia nazar seperti itu. Akhirnya keterusan, Pak. Anak-anaknya Yakub juga, Yusuf, 11 orang abang adiknya, ya, sampai min qabli an tunazzala Taurat. Nazar Nabiullah Yakub itu dibatalkan dengan turunnya kitab Taurat. Ketika Nabiullah Musa alaihissalam diutus sama Allah bawa syariat baru terhadap Bani Israil, baru nazarnya Yakub itu batal dengan syariat yang baru itu. Nah itu maka kemudian jumhur ulama sepakat, kalau nazar kita berkaitan dengan hal-hal perkara mubah, kita nggak mau lagi melakukan perkara-perkara mubah itu masih dibenarkan dalam syariat. Yang penting jangan berkaitan dengan perkara-perkara yang diharamkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ada Bapak Ibu, salah satu sahabat ibu saya, ya, teman baik ibu saya, sudah seperti makcik saya sendiri beliau. Jadi bapak beliau itu seorang nelayan, berujak laut dulu ya, sekitar tahun 60-70-an. Pernah suatu kali perahu yang mereka tumpangi untuk mencari ikan ke samudra, bukan ikan di tepi pantai, ke samudra sana, kena angin, ya kena badan, sehingga kapalnya itu tenggelam, karam. Mereka pakai baju pelampung, terombang-ambing di dalam laut. Ada kru kapal lain yang meninggal dunia. Dalam keadaan sekarat dan kritis seperti itu, Bapak Ibu, tiba-tiba nampak ikan hiu. Nah ini kisah nyata. Dapat ikan hiu, beliau sudah pasrah.
Ini pastikan ibu ini sebentar lagi baca doa sebelum makan, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa fi ma adzabana. Ikan ini kan nggak bisa lihat daging, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibul burhan. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat diri salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian adalah seseorang yang mau mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkannya kembali kepada orang lain. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang mulia ini sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah dan juga sambil kita menunggu datangnya pelaksanaan sholat isya berjamaah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian tafsir kita dengan kitab Tafsir Al-Quranil Azim karya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada kesempatan subuh atau malam kali ini kita kembali akan melanjutkan bacaan kita dengan tafsir surat Al-Baqarah ayat 168, di mana pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halatan thayyiban. Wahai manusia, makanlah apa saja yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kalian di muka bumi ini, dari berbagai jenis makanan dan minuman yang halal secara hukum dan baik secara fungsi. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkahnya syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena sesungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah pada kesempatan malam ini kita diberikan beberapa contoh oleh Imam Ibnu Katsir, contoh mengenai orang-orang yang mengikuti langkah-langkahnya syaitan dari berbagai riwayat, baik dari hadis Rasulullah SAW maupun asar dari para sahabatnya Nabi Muhammad SAW.
Dikisahkan kepada kita ya, dari Imam Asy-Sya'bi, salah seorang kitabut tabi'in, ulama tabi'in besar. Kata beliau di dalam sebuah riwayat yang dikutipkan kepada kita oleh Imam Ibnu Katsir, "Nadara rajulun an yanhara ibnahu fa'aftahu masrukun bidhibhin kibshin." Nah, ini riwayat mungkin juga sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Dulu di masa hidupnya Imam Syafi'i ada seseorang yang bernazar untuk menyembelih salah satu putranya. Maka hal tersebut ditanyakan kepada Imam Masruq. Imam Masruq yang ditanyai mengenai perkara itu, kemudian beliau berfatwa, fa'aftahu Masruqun bidhibhin kabshin. Ya, beliau memberikan fatwa untuk mengganti nazarnya yang pernah ingin menyembelih salah seorang putranya dengan seekor kibas. Ya, ulama Imam Masruq atau ulama tabi'in yang bernama Imam Masruq berfatwa seperti itu dengan mendalilkannya kepada peristiwa yang menimpa di dalam mimpinya Ibrahim alaihissalam. "Inni ara fil manami anni azbahuka fantur madza tara." "Wahai putraku, semalam saya bermimpi melihat diriku menyembelih dirimu. Bagaimana pendapat kamu terhadap mimpiku itu?" Maka Nabiullah Ismail yang saat itu masih sangat kecil menjawab, "Ya abatif al-ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin." "Lakukan wahai bapakku apa yang diperintahkan oleh Allah kepada dirimu, insyaallah engkau akan mendapati diriku termasuk orang-orang yang sabar." Maka kemudian dipenuhilah mimpi itu oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam. "Falamma aslama wa tallahu lil jabin." Pada saat Ibrahim sudah bersiap-siap dengan membaringkan putranya Ismail untuk segera menyembelih dirinya, "Wa nadainahu ayya Ibrahim." Kami kemudian panggil, "Ya Ibrahim, qad saddaqta ru'ya." Kamu sudah membenarkan mimpimu itu. "Wa inna hadza lahuwal bala'ul mubin." Betul-betul ini adalah ujian yang berat bagi seorang Ibrahim. "Wa fadainahu bidzibhin adzim." Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengganti Ismail yang akan dikurbankan oleh bapaknya dengan hewan sembelihan yang besar. Maka Imam Masruq kemudian berfatwa untuk minta diganti rencana seorang laki-laki yang ingin menyembelih putranya itu dengan menyembelih seekor hewan kibas. "Wa qala hadza min khutuwati syaitan." Kemudian Imam Masruq berkata, ini termasuk ciri-ciri dari orang yang mengikuti langkah-langkahnya syaitan. Apa salah satu cirinya? Dia bernazar yang dengan nazarnya itu ingin mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Kembali Bapak Ibu kita kutipkan riwayat dari hadis Rasulullah SAW yang melarang kita untuk bernazar dalam hal berbuat maksiat kepada Allah. "Man nadara ayyuti'ahu Allahu falyuti'hu." Barang siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, maka tepati, patuhilah nazarnya itu. Tetapi sebaliknya, "Wa man nadara ayyusiyahu Allahu fala yusi." Barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah dia melakukan perbuatan maksiat itu. Sebagai gantinya, dia diwajibkan untuk membayar kafarat nazar. Kafarat nazar di dalam ilmu fikih sama dengan kafaratul yamin, kafarat sumpah. Jadi denda karena melanggar sumpah sama dengan denda dengan melanggar nazar, Bapak Ibu.
Apa itu kafaratnya? Diungkapkan oleh Allah dalam surat Al-Maidah, la yu'akhidukumullahu bil-lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman. Allah Subhanahu wa taala tidak mengambil kira terhadap sumpah yang kalian ucapkan dalam bentuk senda gurau. Karena dalam tradisi orang Arab itu dalam pembicaraan sehari-hari mereka senang mengucapkan sumpah, wallahi, demi Allah, besok saya akan kerjakan apa yang saya janjikan. Itu tidak dianggap sama Allah. Tetapi kata Allah kemudian, walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aiman, yang Allah Subhanahu wa taala ambil kira itu sumpah yang kalian ucapkan dengan sebenar-benarnya sumpah. Maka kalau kita langgar sumpah itu atau nazar itu, kata Allah kemudian, fakaffaratuhu it'amu asyarati masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Memberi makan kafaratnya 10 orang fakir miskin min awsati ma tut'imuna ahlikum, dengan makanan standar yang mengenyangkan bagi penduduk setempat. Satu bungkus nasi standarnya di kita sekarang 20-an ribu. Berarti kalau 10 orang lebih kurang 200 ribu rupiah kita berikan makan kepada 10 orang fakir miskin. Au kiswatuhum, atau memberi pakaian kepada 10 orang fakir miskin. Au tahriru raqabah, atau membebaskan hamba saya. Tidak ada lagi sekarang hamba saya. Nah, baru kemudian kata Allah, faman lam yajid, kalau tidak sanggup membebaskan hamba saya, memberikan pakaian kepada 10 orang fakir miskin, atau memberikan makan kepada 10 orang fakir miskin, baru fasyamu salasati ayyam, puasalah kalian selama 3 hari. Zalika kafaratu aymanikum idza halaftum, itulah caranya kalian membayar kafarat terhadap sumpah maupun nazar yang kalian ingkari, yang kalian tidak tepati. Maka bapak-bapak yang pernah bernazar atau pernah bersumpah, termasuk sumpah jabatan sebagai abdi negara, yang belum bayar kafarat segera Pak. Karena pasti bapak-bapak itu pada saat sumpah jabatan nggak sama-sama kali seperti yang disumpah. Saat disumpah kan kita disuruh ucap mementingkan kepentingan negara dan bangsa di atas segala-galanya dibandingkan kepentingan pribadi dan keluarga. Anak di rumah sakit, kerjaan kita tinggalkan. Ada rapat di kantor, anak di rumah sakit, mana ada kita hadir rapat. Itu sudah melanggar sumpah. Ya. Ada anak yang nilainya lebih bagus dari anak saudara kita, kita akali supaya yang lewat anak saudara kita, anak orang gak kita lewatkan. Melanggar sumpah. Pasti saya yakin bapak-bapak pernah seperti itu. Saya aja kerjakan seperti itu, apalagi bapak-bapak. Bayar Pak kafarat sumpah. Setelah selesai dari jabatan, segera bayar kafarat sumpahnya. Agak berat, 10 orang fakir miskin cuma kita beri makan 200 ribu, daripada nanggung dosanya lebih berat kerak di hari kiamat. Lebih bagus bayar kafarat sumpah. Moga-moga dengan itu Allah mau meringankan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Moga-moga lagi kalau Allah menghapuskan total dosa yang pernah kita lakukan seperti itu dulu saat kita berada di jabatan tertentu. Nah, itu termasuk contoh-contoh dari manusia yang mengikuti khutuwati syaitan yang diberikan kepada kita oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya. Nah, selanjutnya dikutipkan juga oleh Imam Ibnu Katsir kepada kita riwayat yang kedua, wa qala Abu Duha an Imam Masruq. Nah, kembali riwayatnya dari Imam Masruq, kibarut tabi'in, ya, pemukanya tabi'in.
Beliau menuturkan kepada kita kata Abdullah bin Mas'ud, bidir'in wa milhin. Suatu hari sahabat Nabi Ahlul Qura, sahabat Nabi yang terkenal dengan kefasihan dia dan kealiman dia di dalam penguasaan Al-Quran, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, diberi kepada beliau bidir'in wa milhin, satu wadah yang berisi susu unta, wa milhin, dan garam. Ada garam, ada susu unta, dan ada beberapa lembar roti, ya. Faja'ala yaqul, maka beliau terima pemberian itu, beliau pun makan rotinya, garamnya, dan meminum susu unta tadi. Fa'tazala rajulun minal qaumi, dan beliau juga mengajak makan dan minum orang-orang yang ada di sekitarnya. Ada orang kasih makanan ke beliau, beliau tidak makan sendiri. Beliau ajak orang-orang yang ada di sekitar beliau pada saat itu di Masjid Nabawi. Tiba-tiba Bapak Ibu ada satu orang yang saat itu posisi duduknya dekat dengan sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud. Orang lain pada merapat ke beliau untuk makan bersama. Ini orang justru fa'tazala rajulun minal qaumi, bahkan menghindar, menjauh dari majlis makannya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka itu membuat penasaran sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau pun kemudian bertanya, faqala ibnu Mas'udin, nawalu sahibakum, ajak teman kalian yang pergi tadi untuk gabung makan bersama dengan kita. Faqala, maka laki-laki itu pun kemudian menjawab, la uriduhu, saya tidak mau makan bersama dengan kalian. Makin heran, makin penasaran sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud, sehingga beliau langsung bertanya, faqala as-shaimun anta, apakah kamu tidak mau makan bersama kami karena sedang berpuasa? Sepertinya ini makan pagi atau makan siang, bukan makan malam, ya. Maka sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud bertanya, as-shaimun anta, apakah kamu sedang berpuasa? Ya, ini juga ada Bapak Ibu kita, kalau diajak makan dan minum tidak dalam keadaan berpuasa, baiknya kita penuhi itu ajakan makan dan minum. Meskipun sebelumnya kita sudah makan dan minum, hanya sekedar makan, ya, kalau kata tradisinya ulama, da'ul ulama iwassalihin, untuk mengambil keberkahan dari majelis makan bersama. Ingat sabda Rasulullah, makanan yang paling banyak berkahnya itu makanan yang dimakan rame-rame, Bapak Ibu, ya, bukan makanan yang dimakan sendiri. Kata Rasulullah di dalam hadis sahih, al-barakatu fil jamaah, keberkahan itu selalu adanya di dalam jamaah. Maka Rasulullah kalau makan itu rame-rame, tidak pernah sendiri-sendiri, ngajak orang rame-rame. Maka dicontohkan dalam jamaah tabligh itu makan rame-rame satu talam, gitu ya. Makan itu memang sunnahnya rame-rame. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau diajak tapi kita kenyang, makanlah 1-2 suap, minumlah 1-2 teguk. Selain untuk menghormati orang yang ngajak atau orang yang mengundang kita makan, juga untuk mendapatkan keberkahan dari makan secara berjamaah itu, ya. Maka Abdullah bin Mas'ud agak sedikit heran, ini orang aneh, agak aneh ini orang-orang lain, gak diajak pun ikut, ini dia dekat malah menjauh. Maka beliau bertanya, as-shaimun anta, apakah engkau sedang berpuasa? Ya, qala la, maka orang itu pun menjawab, tidak, saya tidak sedang berpuasa. Qala fama sya'nuka, terus apa yang menjadi alasanmu tidak mau gabung makan bersama dengan kami? Tanya sama sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud. Maka beliau menjawab, haramtu an akilu dir'an abada, saya sudah mengharamkan untuk diriku sendiri untuk mengkonsumsi dan meminum air susu onta selama-lamanya.
Jir'an itu air susu onta ya. Jadi dia mengharapkan itu untuk dirinya sendiri selama-lamanya. Entah di sini tidak dicerita ya apa latar belakang orang ini mengharapkan pada dirinya apa yang sudah dihalalkan sama Allah Subhanahu wa taala. Karena ada kritikan serius itu di dalam Al-Qur'an Bapak Ibu, orang yang mengharapkan apa yang sudah dihalalkan sama Allah. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizq qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Muhammad tanya kepada umatmu, siapa di antara mereka yang telah mengharamkan apa-apa saja yang telah Allah Subhanahu wa taala halalkan untuk mereka di dunia ini. Maka Bapak Ibu hati-hati, jangan mudah kita terpancing gara-gara semangat beragama mengharamkan apa saja yang sudah dihalalkan sama Allah. Ya, beli baju bagus itu boleh-boleh aja Bapak Ibu, Allah izinkan itu. Cuma niatnya yang benar, bukan untuk pamer ya, untuk nyaman dalam berpakaian, diizinkan sama Allah. Beli kendaraan bagus juga diizinkan sama Allah, asal niatnya betul, bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk menunjukkan sikap hedon, untuk lebih nyaman pergi ke sana pergi kemari, boleh itu. Yang tidak ada larangan di dalam syariat kita mendapati atau memiliki barang ini barang itu semuanya dihalalkan sama Allah, termasuk juga dalam perkara memilah dan memilih makanan. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mengharamkan apa saja yang sudah Allah Subhanahu wa taala halalkan ya. Maka sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pada saat mendengar itu beliau menjawab, "Hadza min khutuwati syaitan." Ini termasuk langkah-langkahnya syaitan. Orang yang mengharamkan apa saja yang dihalalkan sama Allah. Di sini kita tidak tahu ya kenapa, apa yang menjadi latar belakang dia mengharamkan minum susu. Tetapi Bapak Ibu para ulama, ini fikihnya, hukum syariatnya. Yang tidak boleh kalau kita nazar itu untuk kita tepati, kalau nazarnya kita itu berurusan dengan perkara-perkara yang diharamkan sama Allah, itu tidak boleh kita tepati. Bernazar untuk tidak sholat misalnya, tak boleh itu, batal dengan sendirinya. Dan orang yang bernazar wajib bayar kafarah. Seperti yang saya sering cerita Bapak Ibu, jamaah haji tahun 2022 ada ibu-ibu satu orang, karena 2020-2021 tidak ada haji sebab COVID. Ibu ini sudah dapat panggilan sejak 2020 tapi gagal berangkat gara-gara COVID. Tahun 2021 beliau kena COVID ya, sampai hampir meninggal dunia, masuk piniri dalam keadaan sakit parah seperti itu. Bahkan menurut beliau sudah pasrah, sepertinya beliau sudah mati di rumah sakit. Nah di situ beliau mengucapkan nazar, ya Allah, kalau Engkau memudahkan saya, memberikan saya kehidupan, membuat saya sehat kembali, maka saya kalau nanti naik haji, mudah langkah ke tanah suci, saya akan cukur habis rambut saya ini. Padahal ibu-ibu perempuan, hukumnya menggunduli kepala bagi perempuan itu haram. Bagi laki-laki Bapak Ibu, kalau tidak ada sebab makruh gundul kepala itu, kecuali ada sebab seperti ta'alul yang memang sunnahnya mengunduli kepala, mencukuri. Rahimahullahu muhalakin, Allah merahmati orang yang mencukur habis rambutnya, kata Rasulullah di dalam hadis. Tapi kalau nggak ada sebab, bagi laki-laki hukum mencukur habis rambut itu makruh, bagi perempuan haram. Maka ibu itu pada saat di Aqabah, pada saat di Mina setelah lontar jumrah Aqabah, tahallul yang pertama dia ingin mencukur habis rambutnya, kita cegah, tidak boleh ibu haram ini. Pak Ustaz, saya sudah nazar, batal sendirinya nazarnya itu.
Kenapa? Karena melanggar hal-hal yang telah Allah Subhanahu wa taala haramkan. Terus bagaimana? Ya sudah, bayar kafarat nazar, terimakan 10 orang fakir miskin, ya. Itu sepakat para ulama. Kalau nazar berkaitan dengan perkara yang diharamkan sama Allah, tidak boleh ditepati, batal dengan sendirinya nazar kita itu. Bagaimana halnya kalau tidak berkaitan dengan yang diharamkan sama Allah, tetapi berkaitan dengan perkara-perkara mubah? Makan dan minum itu kan mubah. Misalnya saya bernazar, kalau saya sembuh, saya akan mengharamkan makanan yang paling saya sukai untuk diri saya. Gimana? Jumhur ulama membolehkan sebenarnya, berdalil kepada Nabiullah Yaqub alaihissalam. Bapak Ibu bisa buka awal daripada juz 4. Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang salah satu nabinya, yaitu Nabiullah Yaqub alaihissalam. Beliau pernah menderita sakit parah, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun tidak sembuh-sembuh Nabiullah Yaqub. Nah, nama lain Yaqub itu kan Israel, Bapak Ibu, ya. Allah sering juga menyebut Yaqub itu dengan nama Israel. Isra artinya Abdul, Il itu Allah. Nah, nama lain daripada Nabiullah Yaqub Abdullah. Dalam bahasa Ibrani Abdullah itu namanya Israel, ya. Nah, maka Nabi Israel atau Nabiullah Yaqub suatu hari bernazar kepada Allah, ya Allah, seandainya Engkau menyembuhkan penyakit yang aku derita lama ini, maka aku akan mengharamkan makanan dan minuman yang paling aku sukai. Ternyata Nabiullah Yaqub alaihissalam itu gemar sekali mengkonsumsi daging dan susu unta. Nah, makanan favoritnya daging unta bakar, minuman favoritnya susu unta. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala setujui nazarnya Nabiullah Yaqub alaihissalam. Diceritakan ulang kepada kita dalam surat Ali Imran, kullu ta'ami kana hillan li bani Israil illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzala at-Taurat qul fa'tu bit-Taurati fatluha in kuntum shadiqin. Kullu ta'am, setiap makanan, karena illa li bani Israil, awal mulanya halal kepada Bani Israel, illa kecuali ma harrama Israilu ala nafsi, apa saja yang telah diharamkan Israel, yaitu Nabiullah Yaqub alaihissalam, kepada dirinya sendiri. Apa makanan yang diharamkan oleh Nabiullah Yaqub kepada diri dan anak keturunannya? Yaitu mengkonsumsi daging dan susu unta. Kenapa? Ia nazar seperti itu. Akhirnya keterusan, Pak. Anak-anaknya Yakub juga, Yusuf, 11 orang abang adiknya, ya, sampai min qabli an tunazzala Taurat. Nazar Nabiullah Yakub itu dibatalkan dengan turunnya kitab Taurat. Ketika Nabiullah Musa alaihissalam diutus sama Allah bawa syariat baru terhadap Bani Israel, baru nazarnya Yakub itu batal dengan syariat yang baru itu. Nah, itu maka kemudian jumhur ulama sepakat, kalau nazar kita berkaitan dengan hal-hal perkara mubah, kita nggak mau lagi melakukan perkara-perkara mubah itu masih dibenarkan dalam syariat. Yang penting jangan berkaitan dengan perkara-perkara yang diharamkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ada Bapak Ibu, salah satu sahabat ibu saya, ya, teman baik ibu saya, sudah seperti makcik saya sendiri beliau. Nah, jadi bapak beliau itu seorang nelayan, berujak laut dulu, ya, sekitar tahun 60-70-an. Pernah suatu kali perahu yang mereka tumpangi untuk mencari ikan ke samudra, bukan ikan itu di pantai, ke samudra sana, kena angin, ya, kena badai, sehingga kapalnya itu tenggelam, karam. Mereka pakai baju pelampung, terombang-ambing di dalam laut. Ada kru kapal lain yang meninggal dunia.
dalam keadaan sekarat dan kritis seperti itu, Bapak Ibu, tiba-tiba nampak ikan hiu. Nah, ini kisah nyata. Dapat ikan hiu, beliau sudah pasrah. Ini pasti ikan hiu ini sebentar lagi baca doa sebelum makan, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Ikan hiu kan nggak bisa lihat daging, Pak. Ya sama kayak orang Aceh waktu megang nggak bisa lihat daging. Orang Aceh waktu megang itu nggak bisa lihat daging, Pak. Seperti harimau. Kalau nggak mau pulang satu bungkus daging itu kayaknya nggak sah besok hari puasa. Ya, itu Bapak Ibu ternyata saya baru tahu dari teman dari OJK. Ada teman kemarin di OJK itu dia cerita ke saya, itu Pak Ustadz, tingkat pinjaman online di Aceh ini dalam 5 tahun terakhir meningkat menjelang hari raya, menjelang Ramadan, menjelang hari raya Idul Fitri. Jadi menjelang Ramadan itu, Pak, akhir Sya'ban nanti 25 Sya'ban itu transaksi dalam pinjol itu pinjaman online di Aceh menurut data OJK itu meningkat. Salah satu sebabnya kemungkinan orang cari duit untuk apa? Untuk bisa beli daging murah. Masya Allah. Nah, maka di Aceh itu, Pak, bagaimana caranya walaupun nggak ada pos anggaran di kantor, kepala kantor itu harus pintar-pintar cari anggaran untuk bisa beli daging murah. Kalau nggak, Masya Allah, itu tradisi di Aceh. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ternyata ikan hiu itu nggak memakan beliau, nggak memaksa beliau. Ikan hiu itu mempersilahkan beliau memegang di atas badannya, kemudian dibawa sama ikan hiu itu ke tepi pantai, diselamatkan dengan seekor ikan hiu yang seharusnya ikan hiu itu memakan manusia. Maka si bapak itu kemudian bernazar, ya Allah, karena ikan hiu ini hari ini sudah menyelamatkan saya, maka saya dan anak keturunan saya satu pun tidak ada boleh yang memakan ikan hiu. Nah, saya tahunya Bapak Ibu, satu hari kami panggil beliau Cik Adeni, yang datang ke rumah kami. Kebetulan ibu saya itu masak kuah ikan hiu, kan enak itu kuah ikan hiu. Nah, beliau lupa nanya, jadi dia ambil kuah dan daging ikan hiu itu. Waktu dia cicipi, ini kayaknya ikan hiu. Dia tanya ke ibu saya, kebetulan saya di samping ibu saya. Ini ikan apa? Ikan hiu. Dimuntahkan terus. Terus kan mama saya heran. Maka ibu saya nanya ke beliau, kenapa? Apa nggak enak atau kenapa? Baru beliau menuturkan. Nah, dia menuturkan kalau dulu bapaknya pernah bersumpah, bernazar, berjanji kalau tidak akan pernah memakan ikan hiu selama-lamanya, karena ikan hiu itu sudah menyelamatkan nyawa beliau pada saat kapal yang mereka tumpangi itu karam. Bagaimana dengan status nazar itu? Makan ikan hiu itu halal apa haram? Halal. Ya, mengharamkan apa yang dihalalkan sama Allah untuk diri sendiri, bukan untuk melakukan perbuatan haram. Beda tadi kan? Nah, itu persis seperti Nabiullah Yakub alaihi salam yang mengharamkan untuk dirinya daging dan susu onta. Maka jumhur ulama mengatakan nazar ataupun sumpah yang seperti ini masih dibenarkan di dalam syariat, ya. Maka Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, di sini ada beberapa contoh lagi dari khutbah syaitan yang dinukilkan kepada kita oleh Imam Ibnu Katsir. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan kembali lanjutkan, ya. Moga-moga ini membuat pemahaman kita makin baik. Jadi syaitan itu dia bermain, namanya talbisus syayatin, dari perkara-perkara yang nampaknya baik tapi belum tentu baik. Nah, itu cara syaitan menggoda manusia seperti itu. Insyaallah kita akan kembali lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat, dan juga nanti insyaallah di bulan suci Ramadan pengajian tafsir kita ini kita pindahkan jadwalnya di minggu pagi pada sholat subuh setiap minggu. Kita mengaji tafsir Al-Quran, ya, mendalami
makna daripada Al-Quran, dan itu memang perintah Allah di dalam Al-Quran, karena bulan Ramadan itu disebut sama Allah sebagai unzila fihil Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan ini dinamai juga dengan bulan turunnya Al-Quran kepada umat manusia. Maka dianjurkan ya bagi kita untuk banyak-banyak mendalami, mempelajari Al-Quran, wabil khusus nantinya di bulan suci Ramadan. Semoga ada manfaatnya apa yang telah kita sampaikan. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallahi wa fathun karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.